Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini saya akan men-share makanan apa saja yang aman dan insya Allah bisa menyembuhkan diabetesmu, ya. Jadi ini mulai dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Karena banyak orang yang bilang bahwa diet saya ini katanya bosan makannya itu aja, jadi dia memilih kembali lagi ke karbo, dan akhirnya apa yang terjadi, gula darahnya dia naik kembali dan gak sembuh-sembuh sampai sekarang. Jadi oke teman-teman, bagi kalian yang baru datang tentunya kalian akan bingung ini channel apa sih. Nah, channel Zuma Herbal adalah channel yang membahas penyembuhan diabetes tanpa obat kimia. Jadi di sini saya berdasarkan pengalaman saya pribadi maupun klien-klien saya yang sudah sembuh itu banyak banget dengan metode diet seperti ini. Diet kamu itu, diabetes kamu itu pasti insya Allah akan turun normal. Dan itu sudah terjadi dan saya berani garansi. Kalau sampai Anda memakai diet Zuma keto ala Zuma ini, ternyata gula darah Anda itu nggak bisa turun. Garansi benar-benar Anda bisa ngomelin saya, Anda bisa datang ke rumah saya. Dan itu saya persilahkan, saya berani jamin karena memang benar-benar dengan metode seperti ini, yaitu makannya zero karbo, low karbo, maka gula darah itu pasti akan normal, turun normal. Tapi pastinya setiap tubuh itu beda, nggak langsung turun gitu ya. Ada juga yang orang diet seperti ini 3 hari langsung turun. Saya sendiri malah nggak sampai 3 hari loh teman-teman. Gula darah awal saya 270, 275 ya. Tepatnya saya lupa, tapi pokoknya kalau nggak 27 ya 275. Kemudian saya memakai diet keto ala Zuma, yaitu saya makan hewan aja sama sayuran. Waktu itu pas bulan puasa lagi ya. Jadi saya sahurnya itu tunjang, beli di Padang, saya nggak masak. Kemudian sayurnya itu sayur singkong direbus. Lalu saya minum kopi segelas dan VCO. Nah, besoknya itu badan enteng, energik loh beneran. Kemudian saya teruskan ya. Pokoknya makanannya seperti itu, hewannya boleh diganti-ganti. 3 hari nggak sampai 2 hari setengah saya periksa, gula darah puasa 81. Alhamdulillah, subhanallah, mukjizat dari Allah. Nah, kesembuhan itu tentu saja nggak aku ambil, aku umpetin, aku rahasiakan ya, enggak, karena aku benar-benar ingin menolong teman-teman semuanya yang sedang sakit diabetes. Ini loh obatnya. Ternyata diabetes itu tanpa komplikasi ya. Untuk menurunkan, untuk menormalkan itu gak perlu obat teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang masih terus bekutat dengan suntik insulin, dengan obat glibelamid dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Nah itu percuma, nggak ngaruh teman-teman ya. Kecuali DM tipe 1 saya nggak bahas ya. Di sini yang saya bahas adalah DM tipe 2 karena salah pola makan. Nah sekarang langsung aja, ini adalah sarapan saya. Ini ngopi ya, pagi-pagi saya selalu ngopi karena memang saya suka kopi. Nah gimana tuh cara bikin kayak gini nih, enak banget kelihatannya. Kopi latte ya namanya ya. Tahu deh, aku juga nggak tahu namanya. Nih caranya aku ajarin ya. Kopi saset yang polos, yang instan aja ya, merek terserah. Saya biasanya sih kalau lihat di swalayan atau di Alfamart yang depan rumah itu kebanyakan mereknya Nescafe ya, itu saset, 1 saset. Kemudian dikasih santan kara. Kenapa kok santan Bu? Kenapa nggak susu? Nanti saya jelaskan ya.
Pokoknya yang mau enak dan bisa bikin kamu energik itu kayak gitu. Kopi santan kara 1 saset yang 60 ml. Kemudian udah gitu aja diaduk-aduk, kasih air panas mendidih, udah diaduk-aduk. Nggak usah direbus ya. Diaduk-aduk-aduk. Kalau kalian pengen manis boleh tambahin gula stevia. Di sini saya kasih juga bocoran rahasia. Banyak orang bilang kalau gula yang bubuk, yang mereknya apa aja, gula diet, stevia atau apalah mereknya ya, banyak. Nah, itu kurang bagus karena ada sesuatu zat yang mengandung karbohidrat gitu loh. Jadi dia itu masih mengandung karbo. Tapi kalau gula stevia yang cair itu lebih alami. Jadi saya sarankan kalau kalian ada duit, belilah yang cair. Belinya di mana, Bu? Banyak di online ya, di Shopee. Nah, itu ya. Udah deh, udah jadi deh. Coba aku incipin deh. Bismillah. Enak banget, teman-teman. Kita masih bisa minum kayak gini. Kita syukur ya. Tiap hari, setiap saat, setiap jam kita tuh banyak syukur pada Allah. Dengan banyak syukur, Allah tuh akan ganti menolong kita gitu loh ya. Ada dalilnya ya, cuman saya nggak mau ngomong di sini, nanti dikira saya ustadzah lagi. Ya oke, ini ya kopi sarapan pagi. Kalian juga bisa ya, boleh niru ya. Tapi ini khusus buat orang diabetes yang tanpa komplikasi. Kalau Anda punya komplikasi seperti gagal ginjal, memang banyak orang diabetes yang akhirnya kena gagal ginjal karena terlalu lama sakit diabetesnya terlalu lama, berpuluh-puluh tahun tanpa tahu obatnya dan makanannya masih ngarbo-ngarbo. Ya akhirnya kebanyakan minum obat yang terus menerus dan gulanya itu juga nggak mau turun karena makanannya masih salah, nggak ada yang ngasih tahu. Akhirnya ginjalnya kena, kemudian jantung, tensi, liver, apalagi stroke, matanya burem. Naudzubillah min dzalik. Bukan hanya burem ya teman-teman ya, kalau gula darah itu sudah tinggi bertahun-tahun dan tidak mau turun, itu bisa buta matanya. Kemudian kakinya bisa lumpuh kalau udah kena kerusakan saraf ya. Nah sudah, kita kembali lagi ke sarapan. Ini kopi kita singkirkan ya. Ini adalah sayur sawi. Sawi putih, khasiatnya bagus juga, tinggi serat, antioksidan, dan kalian googling aja sendiri ya. Pokoknya ini boleh, aman banget buat orang diabetes. Ini saya beli jadi ya, jujur aja. Tapi kalian bisa numis ya. Ini tadi 5.000 teman-teman di langganan saya. Dia itu masaknya itu fresh gitu. Tapi ini sudah kelong ya. Tadi udah saya incipin. Tadinya agak banyak. Nah ini kira-kira kalau ditimbang ya 100 gram lah sayurnya ya. Kalau udah jadi gini karena ada airnya ya jadi lebih. Terus ini karbonya berapa? Kita cari makanan yang rendah karbo, karena karbo itu sama dengan gula. Nanti karbo-karbo yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berubah menjadi gula 100%. Padahal orang diabetes itu tidak boleh makan gula-gula lagi, karena badan kita itu sudah kepenuhan gula. Seandainya kita nggak ngisi gula ke dalam tubuh, kita nggak ngisi karbo pun, seperti diet keto yang zero karbo, diet keto ala Zuma pun hampir sama, zero karbo kalau bisa ya, itu nggak usah khawatir. Ada juga orang yang bilang gini, Bu, kita kan butuh karbohidrat untuk energi. Bener, tapi tubuh itu bisa bikin sendiri teman-teman ya. Jadi tubuh itu pinter. Kalau kita sudah nggak masukin karbo, tubuh itu akan membuat sendiri karbohidratnya. Liver akan membuat gula, bisa itu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Dan kalau kita itu nggak makan nasi, nggak makan tepung-tepungan, itu nggak bakal kekurangan karbo. Justru adanya itu yang kita takutkan, kelebihan karbo, karena karbo itu akan menjadi gula. Contohnya ini loh. Sawi putih ini pun ada karbonya loh ya, jangan salah.
berapa gramnya itu ada ini. Cuman karena dia mengandung serat, jadi aman buat orang diabetes, aman karena serat itu melindungi penyerapan gula di usus gitu. Jadi masih boleh dikonsumsi ya, sayur-sayuran itu boleh. Nah, sarapan pagi ini, kemudian kalau masih lapar, ini boleh. Ini saya siapin ini buat 1 hari itu masih boleh. Berapa ya karbonya ini? Segini banyaknya ini apakah tidak bahaya, Bu? Tidak. Karena ini telur ya, katakanlah telurnya 4 ya. Yang 2 itu telur bebek, yang 1 telur biasa. 4 biji itu karbonya kira-kira. Ini per 1 ini 0,5 gram. Karbo itu sama dengan gula ya, catat ya. Jadi kalau 4 biji ini hanya 2 gram. Ya misalnya ini karena ini telur asin pastinya lebih ya, karena ada kandungan garam lah. Nah itu ya kira-kira saya hitung nih 4 ini 3 gram lah, saya banyakin. Kemudian baksonya ini 5 atau 10 juga boleh. Saya nggak ngawur ya, ini berdasarkan jurnal. Jadi ini adalah daging sapi yang saya bikin sendiri ya teman-teman ya, baksonya. Daging sapinya sih beli. Nah kemarin saya bikin bakso sendiri 1,5 kilo daging sapi. Kemudian kalau bisa nggak pakai tepung ya teman-teman ya, kasih aja agar, putih telur gitu aja untuk pelekatnya. Misalnya Anda itu benar-benar tidak bisa bikin, harus pakai tepung. Nah ini saya kasih solusi yang bijak, yaitu dalam 1 kilo daging Anda bisa mencampurkan 10% dari 1 kilo itu berapa tuh? 1 on ya. Nah boleh 1 on aja tepung tapioka ya, karena tepung tapioka itu dalam 100 gram itu mengandung 22 karbohidrat. Dia paling rendah dibandingkan tepung-tepung yang lain. Nah kalau 1 kilo kalian kasih 1 ons tepung tapioka, ya itu pasti aman karena kita nggak makan semua sendiri kan. Pastinya 1 kilo itu jadi banyak, bisa jadi 8 butir segini-gini. Ini kemarin 1,5 kilo itu jadi 125 butir segede ini. Nah kalau 1 kilo ya tinggal aja ngitung sendiri ya. Dan sekali makan tuh kita kan juga enak ya, banyak-banyak. Paling saya sekali makan tuh 3 butir gitu aja. Kalau sehari kali 3 enggak juga, saya juga bosen. Jadi paling saya pakai malam hari 3 butir, nanti saya selingin dengan apa gitu. Jadi ini untuk sarapan dan makan siang ini ya. Ini sudah kenyang teman-teman, masa sih nggak kenyang? Nggak percaya. Kalau nggak kenyang berarti ya boleh aja nambah telur ya. Nah ada pertanyaan bagus nih dari seorang member baru yang baru gabung, ada 1 hari kemarin ya, Ibu L dari Jakarta ya kalau nggak salah ya. Ya saya lupa ya, pokoknya dia baru gabung kemarin. Dan beliau ini nggak ada komplikasi, hanya ada kolesterol tinggi sedikit. Udah itu aja, gulanya juga nggak terlalu tinggi, 270-an ya kalau nggak salah. Nah beliau bertanya, Bu saya lihat di YouTube Ibu itu selalu telur aja, tiap hari makan telur, apakah tidak berbahaya Bu? Kolesterolnya gimana? Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus, dan pastinya dalam hati semua penonton tuh punya unek-unek seperti itu ya. Cuman mereka ada yang males untuk komen, ataupun mereka kemudian bilang gini, kolesterol, iya gula darahnya turun tapi kolesterolnya nggak dipikirin. Nah itu bagus banget pendapat seperti itu, mari kita bahas ya teman-teman ya. Jadi telur kalau dimakan dengan tanpa tepung-tepungan, karbo kan, tepung itu tanpa nasi juga karbo, tanpa gula pasir, gula merah, gula aren, pokoknya karbo-karbo semuanya, gula-gula itu akan aman saja. Walaupun dia masuk ke dalam darah, dia itu akan licin keluar lagi. Karena apa? Karena dia lemak kan. Jadi lemak tidak ketemu karbohidrat, tidak akan terjadi glikasi, tidak akan terjadi pelengketan di dalam darah.
Yang bikin plak, yang bikin kolesterol jahat itu adalah karena karbo-karbo, plak-plak itu terbuat dari karbo dan minyak, teman-teman. Digabung jadi lengket. Tapi kalau darah kita itu bagus, karena kita sudah lama dietnya lemak, makan tinggi lemak dan sayuran. Nah, itu darah kita itu akan bagus, encer, jernih. Dimasukin lemak ya nggak masalah. Tapi kalau kalian nggak diet keto, nggak diet karbo, nggak menghilangkan makan karbo maksudnya di sini. Nah, itu ya banyak pantangan. Telur nggak boleh sering-sering. Seminggu paling 2 kali aja ya. Tapi kalau bagi kita yang no karbo, low karbo, zero karbo itu mau makan hewan bebas, boleh, aman-aman saja. Karena dia tidak akan menjadikan plak, karena tidak akan ketemu banyak karbohidrat di dalam darah gitu. Itu ya, jelas ya ibu-ibu. Kemudian akhirnya sampailah jam 12 siang, kita harus makan siang. Makan siangnya apa, Bu? Ini saya sudah bikin. Ini tadi terbuat dari tahu 3 butir. Tahunya segede gini-gini nih, teman-teman. Ini tadi aku beli 7.000, kayaknya dapat 12 apa 13 buah gitu di pasar. Nah, ini tahu 3 atau 4 ya, lupa saya ya. Jadi tahu itu karbohidratnya sangat rendah. Per 100 gram itu bisa 3 buah ini. Itu karbonya hanya 2 gram. Nggak sampai 1,9. Itu ya. Jadi ini misalnya kalian mau makan ini, bikinlah tahunya 150 gram. 150 gram tuh kira-kira 5 ya. 5 tahu ini potong-potong. Terus tadi saya kasih telur 1, saya orak-arik gitu. Saya kasih bumbu bawang merah, bawang putih. Terus saya kasih wijen juga, kebetulan saya punya wijen, nggak punya juga nggak usah, opsi aja. Terus saya campur kemudian dengan sawi hijau. Sawi hijau untuk antioksidan ya teman-teman ya. Setiap hari makanlah sayuran hijau yang tidak asam urat ya. Supaya lutut kita, tulang kita tuh kuat gitu. Soalnya kalau orang sudah semakin tua itu lututnya, kakinya itu sering sakit sendi-sendi ya, karena kekuatan tulangnya itu sudah berkurang. Jadi setiap hari kalau saya usahakan makan sayur. Misalnya nggak sempet masak ya, toge mentah juga boleh, yang penting dicucinya yang bersih, direndam garam, cuka, terus dicuci lagi gitu dengan air matang. Itu supaya bakteri-bakterinya mati. Nah itu ya, ini makan siang sudah segini. Ini kalau tahunya misalnya 150 gram itu 3 gram ya karbonya. Kemudian telur 1 itu setengah, 3 gram setengah. Sawinya nggak dihitung ya, karena sayuran hijau itu tinggi serat. Serat itu melindungi penyerapan gula di dalam usus, jadi nggak dihitung ya teman-teman ya. Jadi ini hanya sekitar 4 gram, 3,5 gram sepiring ini loh. Ini rendah. Jadi kita masih bisa makan yang enak-enak asal pintar milih. Kalau masih kurang kenyang ya ini tambah ini ya. Ini kan nggak habis sarapan tadi itu. Ini adalah apa ini ya? Dinamain apa nih namanya? Es ya. Es agar, bukan es cincau ya. Es cincau juga boleh. Nah, yang penting itu gulanya itu gula yang 0 kalori. 1 aja karbonya tuh boleh. Nah ini tadi saya bikin dari agar rasa kelapa. Ini saya bikinnya udah lama, saya masukin kulkas. Terus tadi saya keluarin, saya potong-potong kotak. Nih kalau kepengen tahu dalamnya ya teman-teman tuh. Ini masih ada yang potongan gede nih. Saya potong-potong kotak-kotak gini, ini bikinnya udah lama, kira-kira udah 4 hari sahur. Ini agar rasa kelapa, jelly ya, Nutrijel, kemudian dikasih santan, udah direbus sesuai peraturan di kemasannya, atau airnya dikurangi sedikit karena ada santannya kan.
Nah, terus ya udah dipotong-potong, dikasih air mateng sama sirup. Sirupnya sirup pandan. Sirupnya yang sirup diet ya, teman-teman ya. Jangan sirup-sirup gula pasir ya. Jadi hati-hati, kalian harus benar-benar bisa memilah-milah. Kalau kamu pakai sirup biasa, waduh percuma deh. Gula itu dalam 10 gram tuh karbonnya sangat tinggi, tinggi banget. Dan itu yang bikin diabetesmu nggak akan sembuh-sembuh. Jadi mulai sekarang stok gula-gula yang 0 kalori, yang rendah karbo. Kalau bisa tuh ya yang zero karbo ya. Yang tadi itu saya bilang. Terus dikasih merahnya ini, mau kasih buah naga sedikit biar merah, atau strawberry juga boleh. Atau misalnya kalian pakai esen ya sedikit aja kan nggak apa-apa, satu tes gitu, buat satu tetes buat satu panci ya. Sirup bikin sendiri, gulanya gula stevia yang cair atau gula diet, kalian cek aja di Google banyak. Nah, ini untuk camilan sore. Ini juga nggak langsung saya makan semua kayaknya. Misalnya ini separuh aja, nanti malam jam 6 gitu dimakan lagi, tambahin air, tambahin sirup juga boleh kan. Jadi kalau lapar tuh kita lebih baik bikin yang manis-manis kayak gini ya. Tuh. Kalau misalnya kalian pengen lebih aman lagi ya nggak pakai gula stevia aja. Bener-bener alami strawberry aja. Warnanya juga cakep kayak gini. Kasih kayu manis ya. Terus kemudian makan malam apa? Makan malam karena saya sudah bosan dengan telur-telur protein hewani. Saya mau makan ini aja. Terakhir makan jam setengah 8 ya teman-teman, atau jam 8. Pokoknya 3 jam sebelum tidur. Tapi kalau bisa memang jam 8 itu yang paling bagus. Jangan malam-malam tidurnya ya, karena orang diabetes itu memang harus banyak istirahat. Tidur harus cukup. Kalau kalian begadang, itu bisa menaikkan gula darah loh ya. Jadi ada juga sih orang yang sudah diet tapi kok gula darahnya nggak turun-turun, ternyata dia tuh suka begadang kalau malam, main game, main apa, nonton HP sampai jam 12 sampai jam 1 nggak tidur. Nah, gula darahnya tuh nggak turun-turun tuh. Ada tuh cerita gitu ya dari mas-mas. Nah, ini makan malam bisa diapa-apain ya. Ini tahu ini ada 5 buah. Ini kalau ditimbang sekitar 200 gram ya kurang lebih, atau ya kurang lebih lah segitu. Nah, ini toge bebas ya. Mau segini atau 2 kali ini juga nggak apa-apa. Emang sih dia manis ya toge, tapi kan dia seratnya tinggi gitu, jadi masih aman. Nanti dikasih sambal kacang seperti ketoprak bisa. Kecap manisnya gimana? Hati-hati ya, dalam sehari batasnya 1 sendok teh saja. Cabe boleh. Kerupuknya kerupuk ikan. Kerupuk dari kulit hewan, atau kerupuk ceker, atau pokoknya enggak dari tepung ya. Yang penting 0 karbo. Kerupuk rambak maksudnya, itu yang aman ya teman-teman ya. Nah, oke, ini sudah lengkap ya makan malam kayak gini. Dan jangan lupa dalam sehari kalian harus minum banyak air putih. Dan satu lagi yang paling sangat penting yaitu olahraga. Males jalan, nah udah jangan harap deh bisa turun gula darah kamu. Ya bisa, cuman lama dan kurang bagus gitu loh. Kalau kalian tuh setiap hari mau jalan kaki min 30 menit saja, insya Allah deh cepat menuju kesembuhan. Kalau sudah sembuh enak kan, kita bisa kemana-mana. Nah teman-teman, saya rasa sudah cukup ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Oh iya, bagi kalian yang ingin sembuh cepat dari diabetes dan Anda punya komplikasi, apa itu, ada misalnya hipertiroid, kanker, kemudian borok, luka dan lain-lain, ginjal bermasalah, jantung bermasalah. Nah, itu saya sarankan untuk ikut gabung di diet mentoring yang khusus private. Kita juga buka
kelas diet mentoring ya teman-teman. Nanti akan kami bimbing Anda menu makan sehari-hari selama 1 bulan. Kalau yang private itu 2 bulan, dan bisa gabung di grup WA selamanya. Jadi kita akan berkumpul dengan teman-teman senasib seperjuangan, dan itu menambah motivasi kesembuhan. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan ajak saudara-saudara kalian yang sedang sakit diabetes untuk menyimak video saya ini, karena ini adalah obat yang paling manjur untuk orang diabetes. Jadi kalian yang nggak sembuh-sembuh, belum sembuh-sembuh dari dulu sampai sekarang, sini ikut simak video saya. Oke, sampai jumpa.